Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sering melihat orang memakan daging babi? Apakah orangnya masih hidup sampai saat ini? Atau malah lebih panjang umur dan lebih sehat dari yang tidak makan babi? Lalu apa yang membuat babi itu haram? Pastikan menonton video ini sampai selesai, karena kami akan membahas apa yang jarang dibahas oleh orang lain. Dalam Al-Quran, haramnya daging babi disebutkan secara berurutan dengan bangkai dan darah, baru kemudian daging babi, dan diteruskan dengan haramnya hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Mengapa demikian? Tentu Allah tidak mungkin salah dalam menempatkan urutan itu. Hewan merupakan makhluk ciptaan Allah, maka ketika akan disembelih, hewan tersebut harus disembelih atas seizin Allah, dengan menyembelih menyebut nama Allah. Berarti kita telah menghalalkan hewan tersebut, sebagai hewan potong. Sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah, sebutlah nama Allah, lalu makanlah kecuali dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian, gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habsah untuk menyembelih. Hadits riwayat Muslim. Sesungguhnya, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara baik, dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah secara baik, dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, kemudian memberikan kenyamanan kepada sembelihannya. Hadits riwayat An-Nasai. Syekh Abdul Aziz menyebutkan bahwa, penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. Yang pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal, menurut semua ulama. Hal yang kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan dan salah 1 urat leher, sembelihannya benar halal dan boleh dimakan, meskipun keadaan ini, derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya halal. Lalu muncul banyak pertanyaan dari orang-orang yang tertarik ingin makan daging babi. Apakah babi bisa menjadi halal kalau disembelih dengan cara yang syar'i, misalnya menyembelih babi dengan menyebut nama Allah dan tidak menyakiti hewan? Jika dilihat dari segi ilmu kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet, untuk menghasilkan produk daging yang asuh atau aman, sehat, utuh dan halal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dalam Pasal 95 Ayat 1, di halaman 40, terdapat 2 metode dalam mematikan hewan, yaitu dengan pemotongan atau penyembelihan dan pembunuhan. Ini bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 95 Ayat 1 di halaman 74, yang dimaksud dengan pemotongan hewan, adalah menyembelih hewan pada bagian leher dengan cara memutus atau memotong 3 saluran, yaitu saluran pernafasan, saluran darah dan saluran makan. Untuk hewan yang akan dikonsumsi dagingnya oleh manusia, seperti sapi, domba dan ayam, tetapi untuk mematikan babi, tidak dilakukan penyembelihan, melainkan pembunuhan. Masih dalam penjelasan Pasal 95 Ayat 1 di halaman 74, yang dimaksud dengan pembunuhan hewan adalah mematikan hewan dengan cara antara lain, menusuk jantung pada hewan babi yang akan dikonsumsi dagingnya. Yang jadi pertanyaan, mengapa pada babi tidak dilakukan penyembelihan layaknya sapi atau hewan ternak lain? Apakah memang babi ditakdirkan untuk tidak bisa disembelih? Proses menyembelih hewan memang harus dilakukan dengan tepat pada pembuluh darah utama dan saluran nafas. Proses penyembelihan sendiri bertujuan untuk mematikan hewan secepat-cepatnya. Hal ini demi menghindari kesakitan yang berkepanjangan pada hewan, mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya dan menghindari stres pada hewan yang akan dikonsumsi, karena stres pada hewan bisa mempengaruhi kualitas daging. Tak hanya daging kurban saja, tapi juga daging yang lain. Ini bisa terjadi karena ketika kita menyembelih hewan dengan cara yang benar, maka oksigen yang dibawa darah ke otak akan terhenti,
karena terputusnya urat nadi pada leher, sehingga otak tidak lagi merespon rasa sakit, karena otak adalah pusat komando dari semua yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Kembali lagi ke topik babi. Mengapa babi tidak disembelih, atau memang tidak bisa disembelih? Mengutip dari situs Asosiasi Penyembelihan yang Berperi Kemanusiaan, artinya metode pemotongan hewan ini diklaim tidak menyakiti hewan. Dalam hal pemotongan hewan, di sini dijelaskan, bagaimana metode pemotongan sapi, rusa dan kuda, dilakukan dengan cara memotong semua pembuluh darah utama yang muncul dari jantung. Pemotongan domba dan kambing bisa dilakukan di dua tempat, yaitu di dekat kepala atau di tenggorokan. Untuk mematikan hewan-hewan ini, bisa dilakukan dengan cara membuat irisan miring atau longitudinal dengan sudut kemiringan 45 derajat, sedangkan pemotongan babi, dilakukan dengan cara ditusuk ke dalam pangkal leher atau di jantungnya. Kemudian pisau yang sudah menusuk rongga dadanya ditarik secara vertikal ke atas dan ke bawah untuk memutuskan semua pembuluh darah utama yang muncul dari jantung. Begitu juga yang dilakukan oleh para pemburu babi liar, mereka akan membidik mereka tepat di rongga dadanya atau bagian pangkal leher. Hal ini dimaksudkan, agar babi itu tidak kabur dan cepat mati dan menang. Metode inilah yang katanya paling manusiawi, agar babi tidak stres, karena pembunuhan itu yang nantinya akan mempengaruhi kualitas rasa dagingnya. Cara penyembelihan yang tersebut paling berperi kemanusiaan tadi, biasanya sebelum disembelih akan dilakukan proses standing atau pemingsanan dahulu. Hal ini dimaksudkan agar hewan itu tidak merasakan sakit. Namun, dikutip dari sebuah majalah tentang ilmu pengetahuan yang terkenal, New Scientist, melalui penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dua staf ahli peternakan dari Hannover University, sebuah universitas terkemuka di Jerman. Profesor Dr. Self dan rekannya, Dr. Hashim, keduanya memimpin satu tim penelitian terstruktur untuk menjawab pertanyaan, manakah yang lebih baik dan paling tidak sakit, penyembelihan secara syariat Islam dengan pisau tajam tanpa pemingsanan, ataukah penyembelihan dengan cara barat, dengan pemingsanan, prosesnya dengan cara meletakkan alat perekam aktivitas otak dan jantung untuk mendeteksi rasa sakit. Selengkapnya bisa kalian lihat sendiri di situsnya ya. Singkatnya, penelitian itu menghasilkan 4 kesimpulan, dalam metode sehari setelah disembelih. 3 detik pertama tidak ada indikasi rasa sakit, 3 detik berikutnya tapi kehilangan kesadaran, 6 detik pertama itu, ada aktivitas luar biasa dari jantung, untuk menarik sebanyak mungkin darah dari seluruh anggota tubuh, dan memompanya keluar melalui ketiga saluran yang terputus di bagian leher, kemudian darah tertarik dan terpompa oleh jantung, keluar tubuh secara maksimal, maka dihasilkanlah healthy meat atau daging yang sehat. Sedangkan dalam metode standing ala barat, ketika pemingsanan, sapi terhuyung jatuh, saat itu terlihat tidak kesakitan karena tidak meronta ketika disembelih, dan darah yang keluar hanya sedikit. Setelah proses pemingsanan, ada indikasi tekanan rasa sakit pada sapi. Kemudian adanya rasa sakit yang luar biasa sehingga jantung berhenti berdetak lebih awal. Akibatnya, jantung kehilangan kemampuannya dalam memompa darah, menarik dan keluar tubuh, dan karena darah tidak terpompa keluar maksimal, darah itu membeku di dalam urat-urat darah dan daging, sehingga dihasilkan daging yang tidak sehat. Tapi bagi kita yang belum mendapatkan ilmu, dengan iman saja kita sudah bisa memperoleh rahmat dari Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218, Wallahu alam bisawab. Umat Islam patut bangga memiliki Al-Quran. Wahyu yang mengandung kebenaran, kebenaran bisa saja datang dari manusia, misalnya seperti ilmu, akan tetapi, ilmu bersifat relatif sementara. Sedangkan kebenaran yang berasal dari Tuhan, bersifat mutlak, dan satu lagi, tiada Tuhan selain Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.